Saudara, saat ini saya berada di kawasan Teluk Yotefa, Kota Jayapura. Di dalam kawasan Teluk Yotefa ini ada sekelompok anak muda yang mendirikan sebuah komunitas yang selama ini sangat concern terhadap lingkungan hidup. Komunitas ini mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Rumah Bakau Jayapura. Nah, seperti apa aktivitas mereka? Berikut liputannya. Komunitas Rumah Bakau bagi sebagian besar warga kota Jayapura mungkin sudah tidak asing lagi. Komunitas ini kerap melakukan berbagai aksi kampanye lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan sampah dan juga berbagai permasalahan lingkungan lainnya. Terletak di kawasan Hamadi, Kota Jayapura, komunitas Rumah Bakau yang didirikan oleh Gamel Abdel Nasser resmi terbentuk pada tahun 2018 yang lalu. Menurut Gamel, hadirnya komunitas Rumah Bakau ini tidak lepas dari dua masalah lingkungan yang sering terjadi di Kota Jayapura, yaitu sampah dan banjir. Di lain pihak, Gamel juga mendapati ada banyak anak muda di Kota Jayapura yang berkeinginan untuk melakukan aksi peduli lingkungan, namun mereka tidak memiliki wadah dan belum tahu cara menyalurkannya. Atas dasar kegelisahan itu, pada tanggal 28 Maret 2018, Rumah Bakau Jayapura resmi berdiri. Berlokasi di tengah hutan bakau Kota Jayapura, Rumah Bakau membuka diri untuk mewadahi idealisme dari para pemuda dalam melakukan aksi peduli lingkungan. Namun sebelum melakukan aksi yang besar, Gamel mengajak para anggota komunitas Rumah Bakau untuk memulai dari sesuatu yang kecil, yaitu melakukan refleksi atas kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan selama ini, misalnya terkait dengan kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya, serta mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Hal ini tidak berlebihan sebab menurutnya sampah plastik menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, sebab diketahui sampah plastik sangat sulit terurai di alam, sehingga butuh kesadaran bersama agar bisa mengurangi sampah plastik. Saya Gamel dari Rumah Bakau Jayapura, pendiri Rumah Bakau Jayapura. Rumah Bakau Jayapura berdiri tanggal 25 Maret 2018, berangkat dari kegelisahan, kekhawatiran anak-anak muda di Kota Jayapura, yang ketika itu tahun 2015 kita terjadi musibah banjir bandang, kemudian 2019 juga terjadi banjir yang cukup memprihatinkan. Jadi Rumah Bakau lahir 25 Maret 2018 berangkat dari keprihatinan itu, di mana ketika terjadi banjir kami melihat bahwa banyak sekali yang menyalahkan pemerintah, menganggap pemerintah tidak becus, tidak mampu mengelola situasi lingkungan terkait, dan akhirnya saya berpikir bahwa kenapa anak muda nggak melakukan sebuah gerakan gitu aja, nggak melakukan sebuah gerakan yang kemudian saya membentuk namanya Rumah Bakau Jayapura. Saya mengundang semua siapapun yang anak muda yang peduli, dan akhirnya kami terbentuk berdiri. Dan isu yang biasa teman-teman advokasi adalah isu tentang terkait kawasan hutan bakau, hutan mangrove, terus persoalan sampah di Kota Jayapura, lalu soal catchment area, termasuk kondisi air, dan terakhir soal perubahan iklim termasuk satwa cenderawasih. Jadi sejak 2018 teman-teman melihat ada hal yang memang harus dikoreksi, pemerintah harus dikasih masukan, dan kami mencoba anak-anak muda berkumpul di Rumah Bakau untuk melakukan sebuah gerakan, dan alhamdulillah sampai sekarang gerakan itu masih jalan seperti itu. Hal lain yang juga kerap dilakukan oleh komunitas Rumah Bakau adalah melakukan aksi pembersihan lingkungan yang dikemas dalam program gerbek sampah yang kerap dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Jayapura dan sekitarnya, terutama di kawasan Teluk Yotefa yang menjadi salah satu pusat ekosistem bakau yang masih tersisa di Kota Jayapura. Dalam pelaksanaannya, aksi gerbek sampah ini juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah komunitas lainnya di Kota Jayapura, dan hasilnya sudah tidak terhitung jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan. Selain gerbek sampah, masih ada banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Rumah Bakau, seperti kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, aksi penanaman mangrove, merawat hutan bakau, dan berbagai aktivitas positif lainnya. Kalau ditanya kegiatannya, biasa kami tuh setiap Sabtu sore itu kami melakukan gerbek sampah, kegiatan rutin, mencari spot-spot tempat fasilitas umum, kemudian membersihkan secara swadaya, secara sukarela, dan kami kerjakan tuntas. Artinya kami tidak sekedar meletakkan sampah di pinggir jalan untuk nantinya diangkut oleh DKP, tidak. Kami pakai 3 roda, motor 3 roda ataupun pick up, kami cari pick up, kami buang ke tempat sampah, di bak-bak sampah, untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh teman-teman itu tidak menjadi beban bagi teman-teman lain, terutama DKP seperti itu. Dan dari beberapa kali kami melakukan
aksi gerebek sampah, kami coba melakukan brand audit. Jadi tidak sekedar mengumpulkan, tapi juga melakukan brand audit. Brand audit adalah kita mengecek produk terbanyak yang ada di kawasan titik tertentu. Dan untuk kawasan hutan bakau, kami mendapati ada 3 item produk. Dan pertama justru produk teh, botol teh. Yang kedua botol air minum. Yang ketiga juga botol air minum kemasan seperti itu. Sampah plastik ya Pak? Iya, sampah plastik. Gamel berharap dengan hadirnya Rumah Bakau Jayapura bisa mempersatukan generasi muda yang peduli lingkungan untuk bersama-sama merawat bumi dan menciptakan lingkungan kota Jayapura yang lebih asri serta nyaman untuk dihuni.